walaupun kepala janinnya berada di bawah, tapi kalau posisi keluarnya nanti menengadah, itu juga nggak bisa, Mbak Rin. Jadi posisi kepalanya harus mukanya menghadap ke bawah. FM Sonora Medan. Sahabat Sonora, masih di 10-12. Kita masih cari tahu lahiran normal pasca operasi sesar mungkin nggak sih? Tadi kita bahasannya kami mengenai apa sih yang menjadi pertimbangan para dokter untuk memilih pasangan ini atau si ibu melahirkan secara sesar tidak bisa normal. Oh iya, memang ada beberapa pertimbangan ya Mbak Rin ya, yang membuat dokter memutuskan bahwa si ibu ini tidak bisa melahirkan secara normal. Karena kalau dipaksakan melahirkan secara normal bisa meningkatkan risiko kematian pada ibu maupun pada bayinya gitu ya. Kondisi yang pertama itu bisa karena prolaps tali pusat, atau bisa saya artikan sebagai tali pusat janin itu berada di bawah, menutupi jalan lahir. Nah, kalau hal ini dipaksakan secara normal, maka otomatis kepala janin yang notabene keras karena tengkorak kepala itu akan menjepit tali pusat pada saat proses persalinan. Dan proses persalinan ini pada beberapa ibu tidak sama waktunya. Ada yang cepat, ada yang lama, kan seperti itu ya. Nah, jika terlalu lama terjepit kepala janin, maka sudah pasti aliran darah ke bayi, aliran oksigen ke bayi akan terganggu. Nah, jadi ini bisa menimbulkan kematian pada janin nanti, kan seperti itu. Jadi karena tidak memungkinkan bagi kita untuk memperbaiki posisi tali pusatnya kan kita nggak bisa masuk ke dalam gitu ya, geser dikit dong gitu ya, kan nggak bisa ya, nggak bisa masuk ke dalam tangannya terus diginiin tali pusatnya gitu kan, baru kita kan nggak mungkin aja, apalagi kalau misalnya pembukaan belum lengkap ya kan, selaput ketuban belum pecah, itu nggak mungkin ya. Nah ini biasanya ibu akan disarankan untuk seksil sesaria ya. Kemudian masalah posisi janin yang dibilang apa, sungsang, ya malpresentasi istilahnya. Oh, ke dokternya gitu ya? Dokternya malpresentasi, atau kalau kita mengartikannya posisi janin yang tidak baik, tidak menguntungkan ya. Posisi janin yang baik itu kan adalah kepalanya berada di bawah gitu ya. Tapi kan ada beberapa ibu yang dalam kehamilan, di akhir masa kehamilan menjelang persalinan, kepala janinnya masih di atas, atau kepala janinnya justru melintang, berada di samping, di perut ibu, samping kiri atau samping kanan. Nah ini justru lebih susah daripada yang sungsang gitu ya. Kemudian walaupun kepala janinnya berada di bawah, tapi kalau posisi keluarnya nanti menengadah, itu juga nggak bisa Mbak Rin. Jadi posisi kepalanya harus mukanya menghadap ke bawah, menghadap ke anus ibu. Tapi kalau menghadapnya ke atas, menghadap ke perut ibu, tuh wajahnya ini juga tidak bisa lahir secara normal gitu. Jadi posisi janin juga mempengaruhi pertimbangan dokter. Atau misalnya hamil kembar, terutama kalau kembarnya itu pada kehamilan pertama, bayinya cukup besar, kembarnya lebih dari 2 gitu ya. Kemudian atau kembarnya 2 tapi kembar siam, ya kan? Nah ini kan jelas susah gitu ya. Kemudian kalau kembar itu bisa normal? Bisa, sebenarnya bisa dengan beberapa pertimbangan. Tetapi biasanya kalau pada persalinan pertama ini kalau diketahuinya sejak awal, kemudian bisa diketahui dengan pasti posisinya di mana, posisinya bagaimana, kemudian berat badan kedua bayinya bagaimana, ini bisa dipertimbangkan untuk normal. Tetapi kalau tidak ya, apalagi kalau ibu yang tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan ya, tidak pernah USG, tidak pernah memeriksakan posisinya bagaimana gitu. Jadi kalau kembarnya itu, apalagi kalau kembarnya melintang Mbak Rin, ini kan repot, ya kan? Kemudian jika plasenta ari-ari berada di bawah, sama seperti tali pusat tadi ya. Nah kalau ari-arinya ini menanamkan diri di bagian bawah, menutupi jalan lahir, ya otomatis nggak bisa normal dong. Gimana ceritanya gitu ya. Atau juga ibu yang panggulnya sempit,
Jadi pintu panggulnya itu untuk jalan lahir janinnya itu terlalu sempit, nggak bisa dilewati oleh kepala janin. Nah, itu makanya perlu pemeriksaan kehamilan secara teratur. Jadi semuanya diukur ya oleh dokter maupun oleh bidan. Atau mungkin janin yang terlalu besar. Memang janinnya satu, tapi ternyata setelah di USG terlihat berat badannya itu di atas 4 kg. Anak pertama. Nah, ini biasanya juga dianjurkan untuk seksio. Yang terakhir itu tadi kan kebanyakan kondisi dari kehamilannya ya. Nah, dari janinnya sendiri kalau misalnya terpantau denyut jantungnya tidak normal, terlalu lambat atau terlalu cepat, nah ini juga menandakan bayi sedang mengalami stres di dalam. Stres intrauterin istilahnya, stres janin dalam kandungan. Nah, ini juga biasanya persalinannya harus dipercepat. Harus dipercepat sehingga yang paling aman adalah melalui operasi seksio sesarian. Sebenarnya masih ada kemungkinan ibu pada saat persalinan berikutnya persalinannya secara normal. Contohnya seperti ini, Mbak Rin. Anak pertama bayinya makanya harus seksio gitu ya, mungkin karena bayinya terlalu besar. Tapi pada anak kedua ternyata bayinya tidak terlalu besar misalnya. Oke, jadi ada pertimbangannya juga ya? Ada beberapa pertimbangan. Nah itu jadi ada beberapa syarat sih. Apakah ibu boleh melahirkan normal setelah sebelumnya melahirkan secara seksio atau tidak gitu. Jadi istilahnya itu ada, Mbak Rini. Ini tadi saya belum sebut ya. Istilah melahirkan secara normal di mana sebelumnya melahirkannya secara operasi itu disebut VBAC. VBAC. V vaginal, birth after cesarean. Jadi VBAC atau VBAC gitu ya. Nah, ini istilah yang umum ya, yang umum dipakai ya. Biasanya ibu-ibu kalau yang hamil pertama, melahirkan pertamanya itu sesar, kemudian hamil berikutnya, ini istilah yang disebut bidan atau dokter ya pasti itu VBAC gitu ya. Nah, beberapa syarat untuk dipertimbangkan bagi ibu yang ingin VBAC adalah ukuran panggulnya harus besar. Kalau panggul sempit, otomatis nggak bisa. Ya pasti harus sesar lagi gitu ya. Kemudian berat badan bayi dalam kandungan normal, jangan lebih dari 4 kg. Posisinya juga normal, artinya kepala, wajah janin di dalam rahim itu menghadap ke bawah, menghadap ke anus ibu gitu ya, jangan menengadah gitu ya. Kemudian garis sayatan operasi yang lama itu horizontal, melintang. Masih ingat ya Mbak Rin, kalau dulu itu kan kita seksio itu kan potongannya itu kan tegak ya, vertikal ya. Kalau sekarang kan sudah melintang gitu ya. Jadi ketahuan ya yang lahiran emaknya itu lahiran tahun berapa, itu masih lurus gitu ya. Kalau yang udah tahun 2000-an kalau yang sekarang mah nggak kelihatan gitu. Pakai bikini juga nggak ketahuan gitu ya. Karena pasti dipatan ya kalau ya. Benar. Kemudian riwayat operasi sesar sebelumnya tidak lebih dari 2 kali. Jadi kalau sudah misalnya anaknya ini hamil yang keempat gitu ya, 3 kehamilan persalinan sebelumnya itu selalu sesar. Nah ini barangkali pertimbangannya berat ya kalau kepengen VBAC anak yang keempat gitu. Kemudian tidak ada kondisi lain yang membuat ibu tidak bisa VBAC, misalnya plasentanya kembali di bawah gitu. Ya kan, tali pusatnya kembali di bawah. Kemudian ibu berat badannya tidak boleh terlalu gemuk. Nah, jadi tidak boleh obesitas. Usia ibu kalau bisa itu jangan sampai di atas 40 tahun. Kan masih ada ya hamil anak ketiga usianya sudah 42 barangkali, 43 karena kan masih subur ya, belum menopause. Kemudian usia kehamilan juga pengaruh Mbak Rin, sebaiknya jangan terlalu tua usia kehamilannya, jangan di atas 40 minggu. Kan usia persalinan yang baik itu kan jika usia kehamilannya
38 sampai 40 minggu. Tapi kalau sudah di atas 40 minggu itu barangkali menghindari persalinan normal jika sebelumnya seksio gitu. Jarak kehamilan, nah ini juga jarak kehamilannya itu jangan kurang dari 18 minggu. Malah dianjurkan itu sebaiknya lebih dari 2 tahun. Oke, berarti lebih dari 2 tahun udah boleh hamil lagi? Ya, gitu. Atau lebih dari 2 tahun udah boleh melahirkan lagi? Yang mana benar nih? Jarak kehamilan. Oke, Jarak berarti kehamilan. hamil ya? Iya, jadi jarak kehamilan dari yang kehamilan pertama dengan kehamilan yang kedua itu 2 tahun aja deh. Gitu, enak gitu ya bilangnya 2 tahun deh gitu. 18 bulan itu kan 1,5 tahun. Kan agak gimana kalau 2 tahun itu kan lebih 1,5 tahun anaknya sayang juga sih, masih belum gimana ya. Iya, dia ada 2 tahun aja deh. Emang. Jadi itu artinya apa? Kalau misalnya kita sekarang ini persalinannya sesar, terus kita mau hamil lagi dong, anak baru 1, masih muda gitu ya. Nah, setelah melahirkan anak pertama sesar, ya langsung KB gitu, jaga jaraknya. Kalau lalai nggak ber-KB, kebobolan, nggak bisa deh melahirkan normal.